Selamat pagi. Nah, ini ada komen keren nih ya. Mantap Pak Jes ilmunya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang memuji saya, ilmu saya yang saya bagi bisa dinikmati, bisa dipelajari oleh semua orang ya. Apa yang saya pelajari itu bukan sekedar dari buku dan pengetahuan, tapi dari praktek langsung di lapangan. Ya, boleh diadu kalau ada yang mau ngadu, tapi saya tidak mau diadu saya. Ya, kenapa ya? Karena masing-masing punya pemahaman sendiri. Tidak perlu dipaksakan. Apa yang saya pelajari untuk saya bagikan ke teman-teman. Nah, silakan teman-teman yang mau praktekkan monggo, yang tidak mau juga tidak dipaksa. Tidak harus mengikuti pola saya. Kan orang-orang mau sehat kan punya cara tersendiri. Masing-masing punya cara sehatnya masing-masing. Kalau mau ikutan saya ya monggo, kalau tidak mau ya sudah tidak apa-apa. Tidak usah dipekso-pekso. Buat apa? Nih, saya stop makan malam, tidak sarapan pagi. Kesehatan saya membaik. Ya, itu dia. Ya, apalagi kamu umur 35, 40, 50 tahun. Aduh, udah pasti, Pak. Itu yang paling sehat adalah kalau kamu berhenti sarapan dan berhenti makan malam. Percaya deh sama saya. Saya umur 56 tahun. Ya, saya 56 tahun. Dan saya melakukan praktek seperti itu 6 tahun sudah. 6 tahun ini karena tahun ketika saya berumur 49 50 anfal saya. Ya, hampir lewat itu. Hampir lewat, tapi puji Tuhan saya sebagaimana saya ada sampai hari ini karena saya mempraktekkan ilmu itu. Apa itu? Bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, ya, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam dan tidak makan malam. Itu ilmu saya. Hanya itu saja. Ya, saya praktekkan itu saja. Makan apa saja, monggo silakan kalau kamu belum mengalami masalah yang namanya degeneratif. Apa itu degeneratif? Sel gagal meregenerasi. Apa itu sel gagal meregenerasi? Komplikasi. Apa itu komplikasi? Di dalam tubuhmu minimal sudah ada 2 sampai 3 jenis penyakit yang bergabung. Ya, contohnya kamu kena gula, pasti kena lambung, pasti kena ginjal. Udah kayak gitu aja. Kamu kena lambung, kamu kena ginjal, pasti kena jantung. Udah itu aja. Yang di kambing hitam kan pasti telur, ikan, daging, kolesterol itu yang di kambing hitam kan pasti itu. Nah, kalau kamu udah kena masalah seperti itu, jam 1 sampai jam 7 malam, kamu skip makanmu yang berhubungan dengan gula, kamu skip makananmu yang berhubungan dengan nasi, kamu skip makananmu yang berhubungan dengan jajanan, kamu skip makananmu yang berhubungan dengan cemilan, kamu skip makananmu, minumanmu yang berhubungan dengan gula. Buang semua itu. Makanlah ikan, daging, seafood, telur. Ini saja di antara jam 1 sampai jam 7 malam itu. Yang lain buang semua. Nah, kalau kamu mau melakukan itu, kamu akan pulih kembali kesehatan kamu. Ya, akan pulih. Benar. Ini yang mengalami udah banyak loh. Ini buktinya Pak Anes. Ya, Pak Anes mengalami. Mantap Pak Jes ilmunya. Saya stop makan malam, tidak sarapan pagi. Kesehatan saya membaik, lutut sakit berkurang, tengkuk nggak pernah sakit lagi. Mah saya sembuh dengan sendirinya. Bagaimana menyembuhkan penyakit mah? Bagaimana menyembuhkan penyakit lambung? Jawabannya gampang banget. Ya, gampang banget. Caranya adalah tidak sarapan. Pak, apa enggak? Perih? Enggak. Minum saja yang dibutuhkan. Ya, bangun tidur minum racikan makcin. Habis minum racikan makcin, minum lagi racikan makcin. Habis minum lagi racikan makcin, minum lagi racikan makcin. Jam 1 kamu baru boleh makan. Ya, jam 1 kamu boleh makan. Apa yang dimakan jam 1? Telur. 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir, monggo silahkan. Ya. Terus kemudian makan lagi jam berapa, Pak? Jam 4 atau jam 5 makan lagi. Apa yang dimakan, Kak? Terserah. Kalau saya makannya tongseng jam 5 atau jam 6 atau jam 7. Saya makannya kaki kambing, kaki sapi, otak, jeroan, ikan, ayam. Itu makanan saya. Gado-gado tanpa nasi, gado-gado tanpa lontong. Ya, tongseng, ikan bakar. Tergantung saya ketemunya apa. Kayak hari ini tadi saya ketemunya soto iga, apa namanya itu, tangkar. Soto iga tangkar. Soto buntut, sop buntut. Ini tadi saya sama istri saya gantian makan itu. Ya, itu makanan-makanan yang saya makan. Malam hari stop meal. Tidak ada makan malam. Kenapa? Karena kalau kamu hormati tubuhmu, maka kamu men-skip sarapan pagi dan kamu men-skip makan malam. Itu caranya kamu menghormati tubuhmu sehingga tubuhmu itu sehat walafiat. Ya, ini buktinya itu Pak Anes. Dia melakukan apa yang saya
ajarkan, dan buktinya tahu-tahu mahnya sembuh. Tahu-tahu tengkuknya enggak ada. Kamu kan seringkali kalau pergi ke DKTR kan, aduh dok ini saya kenceng, oh kolesterol gitu kan. Padahal kolesterol itu sahabat tubuhmu. Kolesterol itu sahabat kesehatan, ya. Kamu yang diajari untuk memusuhi kolesterol, kamu pasti menghancurkan, memusuhi liver. Livermu pasti bermasalah. Nah, akhirnya ujung-ujungnya kena hepatitis tuh. Ya, hepatitis itu kan dibilang virus ini, virus itu. Hepatitis itu gara-garanya muncul karena kamu memusuhi kolesterolmu. Kok bisa, Pak? Iya, karena kolesterol diciptakan oleh liver. Nih ya, ada HDL, ada LDL kan, kolesterol itu ya. Tahu kan ya? Ini semua kan di kambing hitamkan ini. Kolesterol LDL di kambing hitamkan jadi kolesterol jahat. Kolesterol HDL di kambing hitamkan menjadi kolesterol baik. Sehingga kamu membuat permusuhan antara dua ini. Turunin kolesterolnya. Padahal dua-duanya kolesterol ini punya fungsi yang berbeda. Ya, LDL itu membawa kolesterol dari liver ke otak, ke seluruh tubuh. Itu LDL. HDL itu membawa kolesterol dari tubuhmu menuju ke livermu. Itu LDL. HDL. Gitu. Jadi dua-duanya punya fungsi masing-masing. Gitu. Punya fungsi masing-masing. Orang yang menjadi direktur, orang yang menjadi kepala keluarga, orang yang menjadi kepala sekolah, pokoknya semua yang menjadi pemimpin, yang ngurusin semua pekerjaan, orang tersebut pasti kolesterolnya tinggi. Kenapa ya? Karena otaknya dipakai kuat. Otaknya dipakai kuat. Nah, orang yang bekerja otaknya dipakai kuat, maka kolesterol, maka otak yang isinya 80% lemak itu rusak. Lemaknya rusak. Nah, dia butuh pembaharuan tuh. Nah, pembaharuannya adalah kolesterol, pembaharuannya adalah lemak. Makanya orang yang takut makan lemak itu otaknya lola. Dan orang yang makan lemak pasti empedunya berbatu. Cairan empedunya menjadi batu. Itu. Nah, ini hal-hal yang wajar terjadi dalam tubuhmu, tapi kamu sudah termakan hoax karena jurnal tahun 1916. Ilmuwan-ilmuwan di Harvard yang dibayar 48.000 US itu untuk mengkambing hitamkan kolesterol, mengkambing hitamkan daging merah, mengkambing hitamkan telur itu. Ya kayak gitu tuh, Jess. Makanya itu, aduh, nggak ngerti ya kalau saya ngomong begini, pasti nanti ada yang bilang, yang ini bilang begitu, dokter itu bilang begitu. Ya terserah, itu kan kamu yang menilai. Kalau saya yang menilai kan saya udah memutuskan. Saya udah ngikutin kamu untuk dengerin sono sini kan. Karena itu udah saya praktekkan ke tubuh saya selama 6 tahun ini. Gitu. Dan hasilnya luar biasa. Hasilnya dahsyat. Nah, itu yang kamu pelajari seperti itu. Ya, makanya hal-hal yang penting selalu saya katakan, kolesterol tinggi, gula darah rendah itu modal umur panjang. Kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah itu modal umur panjang. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, tubuh kita ini tidak butuh obat, tidak butuh obat. Kolesterol tinggi biarin aja, tidak perlu diobati kan, betul nggak? Nah, gula darahnya, nah seringkali kamu dikasih formin supaya gula darahnya turun. Nah, terus kemudian dia dikasih apa itu yang untuk nambahin insulin itu bekerja itu. Nah, itu kan kamu diobati. Nah, sebetulnya kan enggak perlu pakai obat kayak gitu. Enggak perlu obat sama sekali. Kenapa enggak perlu obat? Karena kamu bisa menurunkan gula darah dengan tidak sarapan dan tidak makan malam. Gula darahmu pasti turun. Ya. 16 jam kamu tidak makan, insulinmu waras. Insulinmu sehat. Karena apa? Pankreas tidak memproduksi insulin selama 16 jam itu. 16 jam dipotong 4 jam. Tuh, berarti pankreas setelah 4 jam itu, pankreas tidak memproduksi insulin karena insulin turun. Ketika makanan sudah bersih dari lambung, kamu tidak sarapan lagi, kamu tidak makan malam lagi, kamu tidak makan malam, kamu tidak sarapan, maka tidak ada gula darah yang naik, sehingga insulinnya turun. Sehingga tidak terjadi resistensi. Kan itu. Ya, kalau kamu turun insulinnya, trigliserid pasti turun lah. Oh, trigliserid itu apa? Trigliserid itu kan gula sama karbo kan. Gula sama karbo yang berlebih diolah sama liver. Akhirnya menjadi trigliserid kan itu. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, kamu sehat ya. Kolesterol tinggi, gula darah rendah. Karena apa? Karena kolesterol yang tinggi, gula darah rendah, seluruh selmu kenyang. Makan makanannya.
Ditambah lagi trigliseridmu pasti